Kita adalah gambaran Squidward di dunia nyata bagi kita yang telah dewasa dan memikul beban kehidupan. Di tengah pahitnya realita ini tidak akan jauh berbeda. Squidward adalah pemimpi, seorang seniman yang merindukan panggung musik dan lukisan yang bermakna. Ia memegang klarinet dengan harapan, membayangkan hari di mana karyanya diakui dan dirinya bebas dari belenggu rutinitas. Namun realita berkata lain. Hidup membawanya ke meja kasir Krusty Krab di tengah hiruk pikuk dan kekacauan yang tak pernah berhenti. Hari-hari yang seragam, pekerjaan yang membosankan, dan lingkungan yang tidak mendukung mimpinya. Squidward adalah cermin kita semua yang merasa terjebak dalam lingkaran begitu-begitu saja. Ia menggambarkan bagaimana ambisi dan impian seringkali harus berhadapan dengan kenyataan pahit, keterbatasan, tanggung jawab, dan ketidakpastian. Bukankah tidak salah gambaran tentang Squidward di atas merujuk pada apa kita saat ini? Setiap dari kita sedari kecil pasti mempunyai mimpi yang besar yang kita gantungkan setinggi langit. Namun apa daya, setelah dewasa kita malah terjebak pada sistem yang ada. Terlahir, sekolah, bekerja, mati. Squidward bekerja di tempat yang sangat ia benci, bukan hanya tempatnya, tapi juga orang-orang dan sistem yang ada di dalamnya. Partner kerja idiot yang berisik, atasan otoriter yang gila uang. Sebenarnya hal itu saja cukup untuk membuat Squidward terkena tekanan mental. Tapi tak cuma itu saja, ia juga membenci orang-orang yang menjadi pelanggan Krusty Krab. Ia selalu berpikir kenapa orang-orang suka dengan Krabby Patty. Karena baginya itu tak lebih dari burger berminyak berkolesterol tinggi senjata pembunuh jantung. Lalu timbul pertanyaan dalam benak kita. Kenapa Squidward tidak memilih pergi dan meninggalkan pekerjaan itu? Mari kita tarik garis fakta dari cerita ini ke tepian muka. Di kehidupan nyata, kebanyakan dari orang sedikit sekali yang berhasil menemukan pekerjaan yang mereka cintai. Mereka terjebak dalam hal yang sama karena terpaksa. Banyak faktor dan kriteria di dunia kerja yang harus dipenuhi oleh pekerja yang bahkan terkadang hal itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan pekerjaan yang harus mereka kerjakan di perusahaan tersebut. Seperti harus bisa membangun 1000 candi dalam satu malam, punya tangan yang bisa multitasking, bisa terbang ke bulan, siap bekerja di bawah tekanan seperti para budak yang diperintahkan Firaun untuk membangun piramid. Tunggu, saya tidak sedang sarkas kan? Belum lagi kita harus membayar ke perusahaan untuk bisa bekerja. Bukannya kita bekerja untuk mendapatkan uang, lalu harus ganteng atau cantik. Padahal saat itu kita melamar pekerjaan bukan untuk menjadi model. Dan inilah mungkin hal yang sama yang menimpa Squidward. Krusty Krab pun menjadi pilihan terakhirnya. Hal ini kemudian dimanfaatkan Mr. Krab yang otoriter dan gila uang terhadap pemuda yang putus asa ini. Alih-alih menjadikannya pekerja yang layak, Mr. Krab memanfaatkannya untuk menjadi budak perusahaan. Lalu kita harus menerima fakta bahwa sebenarnya Squidward bukanlah seseorang yang bodoh untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Dibandingkan Patrick, SpongeBob, bahkan Mr. Krab, Squidward jelas jauh lebih pintar. Ia adalah seseorang yang ideologis. Sinismenya terhadap orang-orang yang berbeda dengannya menunjukkan kritik penuh makna dan kebenaran, dan sesuai dengan apa yang menjadi realitanya. Bahkan untuk seluruh warga kota Bikini Bottom pun, coba kalian bandingkan. Kalian pasti akan menilai bahwa Squidward memang memiliki kepintaran di atas mereka. Squidward juga bukan seorang yang pemalas. Ia hanya terlalu lelah dengan dunia yang tidak selalu berpihak padanya. Bahkan ketika ia sedang berlibur, ia masih mempunyai rasa tanggung jawab terhadap perusahaan tempat di mana ia bekerja.
Hal ini diceritakan di salah satu episode di tengah hari liburnya yang harusnya ia gunakan untuk beristirahat dan bersantai, malah harus dihabiskan untuk hal yang tidak penting. Hal ini berdasarkan kekhawatirannya, karena ia meninggalkan SpongeBob sendirian di Krusty Krab. Ia takut karena kebodohan SpongeBob menyebabkan hal yang tidak diinginkan menimpa Krusty Krab. Sehingga karena rasa takut yang berlebihan inilah Squidward harus bolak-balik dari rumahnya untuk mengecek keadaan Krusty Krab. Jadi sebenarnya apa yang salah dengan Squidward? Ia tidak lebih rendah dari siapapun. Bahkan untuk sinismenya yang dinilai buruk, itu hanya untuk menunjukkan kritik terhadap orang di sekitar dan warga Bikini Bottom. Dan sinisme yang ia miliki justru menjadi suatu hal yang menyakitkan baginya. Sinisme yang tadinya ia bangun adalah untuk membuatnya tidak dapat terluka, justru menjadi ironi yang paling pahit, menjadikannya seorang pria yang kesepian. Seperti yang saya jelaskan di atas tadi, bahkan dunia pun tidak pernah berpihak padanya. Contohnya, ketika ia mencoba berlari dari amukan beruang laut, selain berlindung di dalam lingkaran sebagai penangkalnya, Squidward bertanya, "Terus aku harus bagaimana?" Dan jawaban SpongeBob adalah, "Entahlah, mungkin ia hanya tak suka kau." Ironis sekali bukan? Lalu saat terjebak di dalam hutan bersama Patrick dan SpongeBob, saat itu mereka sedang kelaparan, tapi di sana ada kulit kerang ajaib yang bisa mengabulkan permintaan dan memberikan makanan. Namun, khusus untuk Squidward, permintaannya tidak dikabulkan dan bahkan tidak diperbolehkan menyentuh makanannya sedikit pun. Yang didapatkan SpongeBob dan Patrick berdasarkan petunjuk dari kulit kerang ajaib tersebut. Dan untuk mimpinya, Squidward ingin dihargai sebagai seniman. Ia mengadakan pameran lukisan, tapi yang datang hanya SpongeBob, dan ia malah mengacaukannya. Ia tampil di panggung memainkan klarinet, tapi penonton mentertawakannya, bukan karena lucu, tapi karena buruk. Dunia tidak memberinya ruang, bahkan untuk gagal dengan cara yang bermartabat. Ironinya, SpongeBob yang tak pernah berusaha jadi seniman justru sering mendapat perhatian dan pujian tanpa niat. Squidward yang berlatih, berjuang, dan memimpikan pengakuan hanya mendapat tawa sinis atau tatapan kosong. Dunia di Bikini Bottom seolah-olah mentertawakan segala yang Squidward perjuangkan. Dalam hal ini, Squidward mungkin memang tidak berbakat, tapi bukan berarti ia tidak memiliki kemampuan untuk bermain klarinet dan pekerja seni yang baik. Ia hanya tidak mempunyai ruang untuk itu. Coba lihat saja, setiap Squidward akan berlatih atau sekedar memainkannya, pasti ada saja gangguannya, entah dari SpongeBob, Patrick, atau dari faktor lainnya. Saya juga merangkum beberapa kutipan yang menyiratkan kegalauannya tentang hidup dan tentunya relate sekali dengan apa yang terjadi pada kita di kehidupan dewasa saat ini. Too bad that didn't kill me. Saat hal buruk terjadi, tapi ia sudah terlalu lelah untuk peduli. I knew I should have stayed in bed today. Refleksi hidup yang juga sering kita rasakan. It's called the future, SpongeBob. Look it up. Sindiran sarkastik terhadap kebodohan optimisme. Just when I thought they couldn't get any stupider. Squidward merasa terjebak dalam dunia yang bukan untuknya. Jadi kesimpulannya, Squidward Tentacle bukan sekedar karakter sinis dalam kartun anak-anak. Ia adalah gambaran menyakitkan dari manusia dewasa yang terjebak dalam realita. Ia adalah simbol dari mereka yang punya mimpi, bakat, dan harapan, namun harus menelan pil pahit, karena dunia tidak pernah benar-benar memberi ruang untuk gagal, apalagi untuk bersinar. Di balik ketusnya tersembunyi kelelahan eksistensial, bekerja di tempat yang dibenci bersama orang yang menguras energi, dan di bawah sistem yang menindas. Ia bukan malas, bukan bodoh, bukan tidak berbakat. Ia hanya terlalu akrab dengan dunia yang terus mengecewakannya.
Ironi hidup Squidward adalah ironi kita semua. Saat mimpi dikalahkan oleh kebutuhan, dan saat sinisme menjadi satu-satunya tameng untuk bertahan, ia mencoba menjadi seniman, namun ditertawakan. Ia menunjukkan kritik, namun dianggap pemarah. Bahkan benda ajaib sekalipun tak pernah berpihak padanya. Lewat Squidward, kita belajar bahwa hidup tak selalu adil. Bahwa kadang dunia lebih mencintai kebodohan yang ceria daripada kejujuran yang getir. Tapi justru karena itulah kita merasa dekat dengannya. Karena kita tahu di balik suara klarinetnya yang sumbang ada lagu sedih yang tak pernah sempat didengar dunia.